Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah Bapak Ibu, salam dan bahagia. Malam ini kita ketemu lagi ya di ini yang kedua ya Bapak Ibu untuk workshop jurnalistik optimalisasi website IG. Nah, kemarin kan Bapak Ibu sudah menerima materi ya dari narasumber kita yang pertama, Pak Ikhwan, terkait dengan bagaimana menulis reportase di media online nasional begitu ya. Nah, saya ingin tanya dulu nih, kira-kira dari materi yang kemarin ada yang bisa menyimpulkan nggak kira-kira bentuk tulisan reportase itu yang seperti apa sih? Atau bentuk tulisan yang bisa dimuat di media online nasional itu yang seperti apa? Ada yang mau berpendapatkah Bapak Ibu? Kok diam semua ini Bapak Ibu? Suara saya terdengar nggak sih? Aku nggak jelas Mbak Ria. Oh, nggak jelas. Soalnya di jalan. Nggak, di Oh, jalan ramai. Jadi aku nggak fokus. Ini lagi jalan pulang. oh, enggak. Hati-hati di jalan, Bunda Wuri. Bapak Ibu yang lain, Ya. ada yang mau berpendapat nggak nih? Kemarin dari materinya Pak Ikhwan, kan sudah dapat materi semua kemarin ya, dari Pak Ikhwan ya. Pak Slamet tidak ikut karena ada kepentingan. Baik Pak, tidak apa. Baik, kemarin saya review sedikit ya Bapak Ibu ya, biar nyambung nih dengan materi kita malam ini ya. Jadi kemarin itu kita udah dapat materi dari Pak Iwan banyak banget ya, terkait dengan bagaimana menjadi seorang jurnalis ya, etika jurnalistik, kemudian tips-tips menulis reportase gitu ya, mulai dari judul, kemudian bagaimana memulai tulisan di paragraf awal gitu nggih. Kemudian juga apa saja sih yang harus diperhatikan gitu ya oleh Bapak Ibu nantinya ketika Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menulis sebuah reportase gitu ya. Kemarin Pak Iwan sudah menyampaikan, oh ada 5W1H diantaranya ya kan, masih ingat ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada yang namanya kata baku non baku seperti itu ya. Jadi diusahakan, kemarin Pak Iwan sudah mencontohkan salah satu contoh kata baku dan tidak baku begitu ya. Sebentar Bapak Ibu, saya mau menyapa, ini ada Bu Ica Susanti. Bu Ica Susanti ini Bu Ica ini ya, pengurus wilayah ya, betul nggak? Bu Ica sepertinya masih terkendala mikrofon, kita tunggu ya. Nah, karena itu salah satu dari yang akan menjadi pemanasan kita malam ini, sebentar ini Bu Ica sudah bisa. Mikrofonnya Bu Ica bisa mendengar suara saya? Baik, sambil kita menunggu Bu Ica ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk pemanasan sebelum kita menginjak ke
materi kedua ini ya, karena materi kedua ini cuma praktek aja Bapak Ibu. Langsung nanti di websitenya IGI ya. Nah, sebelum kita ini ke praktik, kita pemanasan dulu nih. Saya punya kuisis. Kuisis ini tentang kata baku non baku. Kita coba live kuisis bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Biar malam ini agak-agak melek-melek dikit gitu ya. Agak semangat dikit ya. Kita panasi pakai gamifikasi aja ya. Ntar saya start live a quiz. Klasik. Klasik. Tautan. Oke, saya salin tautannya di kolom pesan ya Bapak Ibu. Silakan diakses. Bu Tati Indar, tulisan yang meliput sesuatu yang diuraikan dengan jelas, mengandung 5W1H. Penulis harus bersifat netral, judul harus menarik, padat, dan jelas. Iya, betul sekali Bu Tati, keren. Nah, ini ada tautan kuisis Bapak Ibu di kolom pesan. Silakan Bapak Ibu bisa mengakses tautannya. Oh, ini ada Bu Ica. Bu Ica sudah on cam nih. Selamat malam Bu Ica. Ya, selamat malam Bu Ria. Maaf, baru muncul. Tidak Sangat apa-apa. Thank you. Tidak apa-apa Bu Ica. Bapak Ibu ini saya serahkan acaranya ke Bu Ica dulu ya, biar dipandu Bu Ica. Nanti kita akan kita akan mulai. Bu Ria diteruskan sebentar. Mungkin Bu Ria tadi bisa diteruskan sebentar. Saya tak nyiapkan dulu sebentar ya. Oh, enggak, enggak apa-apa. Baik, Bapak Ibu, sambil kita menunggu Bu Ica, kita live quizzes dulu aja ya. Silakan bisa diakses quizesnya. Saya akan bantu share screen di sini. Kenapa, Pak? Loh. Nge-game dulu, Pak, biar seru ya kelasnya, biar terus. Oke, siapa aja nih yang udah masuk nih? Silakan masuk Bapak Ibu, boleh pakai nama pena, boleh pakai nama asli, boleh pakai nama tetangga juga boleh. Silakan ya. Mau pakai nama tetangga ya nggak apa-apa Bapak Ibu. Pokok jangan pakai nama saya ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat nih ada siapa? Ada Ika. Baru satu yang masuk. Ayo ikutan yuk. Nah, Bapak Ibu rata-rata di sini kan udah penulis ya. Pasti punya nama pena kan. Boleh pakai nama penanya masing-masing. Boleh pakai nama apa lagi. Tautan kuisisnya ya. Ntar saya sebut lagi tautan kuisisnya ya. Di kolom pesan. Nah, silakan Bapak Ibu bisa diakses kuisisnya. Nah, udah ada 6 orang nih yang masuk. Ada Bu Yanti, Bu Tati, Pak Zaman, Bu Nasuha, Pak Selamat. Monggo yang belum bergabung di kuis, silakan bisa bergabung. 1 menit lagi kita mulai ya kuisisnya ya. Malam ini kuisisnya kuisisnya nanti ini ya tertinggi ya. Yang nanti kan Bu Sina. Oke, 7 partisipan. Silakan yang lain. Cek, aku lagi nyampe Mbak Ria, Cek. Udah ya, alhamdulillah sudah sampai ya, Bu. Baru nyampe rumah, Cek.
Oke, ada 8 orang. Pak Slamet Sugianto. Pak Slamet ini ada Pak Slamet atau berbeda? Pak Didin, oke. 9 orang. Bu Nino. Saya pakai laptop karena yang HP lemot. Oh iya, yang Pak Slamet ya nih ya. Saya bisa remove salah satu, Pak. Yang saya remove yang mana? Pak, yang atas nama akun Slamet. Yang atau Slamet Sugianto. Yang Slamet aja ya. Oke, yang Slamet aja saya remove ya. Alamat kuisis. Oke, saya share lagi, Pak. Silakan Mbak Junaidi diakses di kolom pesan. Selamat bergabung, yang baru bergabung. Saya bagikan, ini ceritanya kita lagi mau live quizzes. Oke, Bunda Wuri udah masuk. Yang baru bergabung, silakan akses di kolom pesan tautan quizesnya ya. Sudah ada 10 partisipan. Oh, oke, saya kirim lagi. Silakan Bu Alfia. Bapak Abu Bilal. Bu Alfia lempar ya. 12 partisipan. Oke, Bapak Ibu yang baru bergabung di Zoom, silakan bisa diakses tautan kuisisnya di kolom pesan. Kita akan mulai ya Bapak Ibu sekarang ya, siap-siap. Nanti yang tertinggi akan Bismillahirrahmanirrahim dengan bacaan basmalah. Kita start kuisisnya. Saya ini tadi sudah, ini belum ya? Sebentar. Saya share dulu. Nah, oke, silakan bisa dinikmati. Udah kok. Pak Abu Bilal di posisi pertama. Menyalip di posisi kedua. Pak Slamet Sugianto. Banget. Disalib oleh Pak Zaman nih. Pak Zaman di posisi sekarang posisi kedua Pak Slamet Sugianto. Yuk Dina naik Pak Farid. Wow, Pak Farizal di posisi pertama. Disalib oleh Pak Zaman di bawah 8. Habibie ini kok ada 2. Ada yang sama nih. Pak Slamet Sugianto dan Pak Farizal sama-sama 8.100. Naik ke posisi 4, disalib oleh Bu Tina. Bu Nino naik ke posisi kelima, mantap, disalib oleh Bu Tina. Zaman masih aman berada di posisi 1. Apakah
Selamat di posisi kedua. Pak Farizal naik ke posisi ketiga. Masih aman di posisi pertama nih, akun atas nama Zaman. Wow, Pak Farizal di posisi kedua. Ayo. Masih terus bergerak. Peringkatnya, siapakah yang akan memenangkan game ini? Bunda Wuri naik di posisi 8. Salib lagi oleh Bu Tina. Wow, Bunda Wuri langsung di posisi 7. Bu Dino di posisi kelima. Next. Yuk, Bu Kinasih di posisi 6. Masih bergerak. Bunda Wuri ke posisi 7. Mungkin Asih di posisi 4. Bu Yanti di posisi 7. Apakah masih ada pergerakan? Ya, masih. Bu Yanti di posisi 6. Next. Kuliah iki enak-enak ae. Wis. Pak Didin di posisi 9. Bunda Wuri di posisi 5. Oh. Yap, Pak Didin langsung ke posisi 5. Wow, Bunda Wuri di posisi 2. Oh iya, mungkin Bu Alfia ya. Salah pencet mungkin ya. Yuk, Pak Didin posisi kedua. Apakah masih ada pergerakan? Ya, masih. Oke, masih ada. Wow, Pak Didin menyalip di posisi pertama. Sudah berhenti? Iya, kalau sudah berhenti berarti sudah selesai mengerjakan. Tak kunci Pak Didin ini paling. Tak kunci ini paling. Oke, kita end meeting ya. Kita end ya. Tidak.
Ya, sinyal saya. Oke, baik. Bentar Bapak Ibu, saya cek dulu. Nggak muncul rankingnya ini karena sinyal saya. Oke. Gimana Bapak Ibu setelah kuisis apa yang dirasakan? Asik juga, Bu. Ketawanya loh. Buat Banyak saya kepo ini ketawanya ketawa apa ya? banyak kejebaknya, Bu. Kenapa? Kenapa? Kita yakin benar ternyata salah Oh gitu jawabnya. ta. Oh iya, sama saya juga gitu kok Lah Bapak Ibu. menjawab malah ra mikir, Mbak, tak tutuli wae. Oh, wes udah Wuri keren loh tadi ya. Naiknya itu Lah piye, langsung Wong? berapa Iya. tahap. Ya wis pokoknya menurut pendapatku gak mikir jeru-jeru. Wong sik Nggak. kene. Ada lagunya. Ada lagunya itu ya, nggak mikir jeru-jeru itu ya. Oke, coba Selak Keri. coba kita bahas Selak Keri pun Bu ya, benar. bisa Coba dimulai? kita bahas sebentar Bapak Ibu. Halo Bu ya. Iya, Bu Ica. Bu Ica sudah. Oh Iya. ya, ini ya. Sudah. Ya. Oke, saya kembalikan ke Bu Ica dulu ya Bapak Ibu ya. Monggo Bu Ica. Oke, terima kasih Bu Ria. Bapak Ibu kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang terhormat Ibu Ria Eka Lestari sebagai narasumber dan Bapak Ibu peserta kegiatan workshop di hari kedua ini. Alhamdulillah sudah hari kedua dan Bapak Ibu masih bertahan belajar, itu luar biasa. Baiklah, pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dulu karena di hari kedua ini kita masih diberi keadaan yang sehat walafiat sehingga masih tetap beraktivitas meskipun malam sudah mulai menjelang. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu, malam ini saya merangkap tugas ini sebagai pembawa acara sekaligus moderator borongan. Baiklah, sebelumnya mungkin kita sepakati acara kita malam ini nanti dengan narasumber tunggal Ibu Ria, nggih. Benar Bu Ria ya? Nanti Iya, Bu. kegiatan kita akan ada paparan materi dari Bu Ria dan akan dilanjut dengan tanya jawab gitu Bu Ria, nggih. Nggih. Iya. Itu nanti kita sepakat acara kita paparan sampai berapa menit Bu Ria? Berapa ya? Sampai jam 45 mungkin ya. Kalau nggak 30 ya 45. Iya, saya usahakan Ya, 30 udah 30 selesai. maksimal 45 ya. Oke. Ya, 30 sampai 40 menit dan akan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Baiklah, sebelumnya marilah kita buka dulu kegiatan kita malam ini dengan bacaan basmalah agar kegiatan kita bisa berlangsung dengan lancar hingga akhir nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Selanjutnya, kalau kata pepatah, mungkin tak kenal maka tak sayang, meskipun mungkin saya lihat pesertanya ini udah banyak yang mengenal Bu Ria ya, tapi mungkin ada baiknya saya bacakan sedikit CV beliau karena saya lihat Bu Ria ini luar biasa. Saya lihat pengalaman dan prestasinya. Jadi, narasumber kita malam ini nama lengkapnya Bu Ria Eka Lestari, SSI ya? Iya, sarjana sains. Ya. SSI dari ITS Surabaya, luar biasa. Beliau ini adalah sekretaris daerah di IGI Kabupaten Gresik. Pengalaman organisasi juga banyak sekali, mulai dari pengurus IGI di IGI Provinsi Jawa Timur, kemudian juga ada pengalaman sebagai instruktur nasional program organisasi penggerak dari IGI Pusat, kemudian juga penggerak Merdeka Belajar di IGI Pusat, Great Leader Future Teacher, dan juga Great Teacher, Great Leader. Luar biasa Bu Ira. Kemudian pengalaman beliau juga prestasinya antara lain, saya bacakan saja,
ini banyak di tahun 2022 ini banyak sekali ini ya. Di antaranya Bu Ria ini juara 2 menulis cerita mini inspiratif yang diadakan oleh FLP Jatim, kemudian terbaik keempat lomba menulis kisah inspiratif jejak publisher dengan tulisan asa di balik Ancala, kemudian menulis puisi juga, kemudian juga ada beberapa reportase, opini dan sebagainya. Memang untuk dunia kepenulisan kelihatannya sudah benar-benar ini maestronya ini, masternya ini Bu Ria ya. Untuk menghubungi Bu Ria ini bisa lewat IG ya, ada IG-nya Bu Ria @ria_eka Lestari. Kemudian untuk kontak emailnya bisa di reakhir ya, RHIEAKHIR@gmail.com. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan sedikit tentang Bu Ria, dari pastinya dari banyak sekali nanti pengalaman Bu Ria mungkin bisa di-share. Selanjutnya mungkin saya tidak berpanjang kata karena sudah hampir pukul 8 juga ya. Kita langsung saja mulai kegiatan kita di malam hari ini, di hari kedua. Yang hari pertama kemarin sudah dengan Pak Ikhwan ya, kalau nggak salah. Ya hari ini kedua ini akan sepenuhnya dibimbing atau ini ditemani oleh Ibu Ria. Seperti yang kita sepakat tadi, 30-45 menit Bu Ria, monggo waktunya saya serahkan sepenuhnya kepada Bu Ria. Nanti setelah itu baru kita akan ada tanya jawab setelah sesi presentasi gitu ya Bu Ria ya. Oke. Iya. Nah, baiklah, kalau begitu langsung saja saya serahkan kepada Bu Ria. Monggo Bu Ria, time is yours. Ya. Terima kasih Bu Ica. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah ini ya, pemanasan ya dengan kata baku non baku. Memang seperti Pak Iwan kemarin sampaikan bahwa nanti Bapak Ibu ketika menulis reportase kegiatan IGI di website IGI Kabupaten Kota masing-masing, diusahakan bersabar ketika di proses swasunting ya. Nanti swasuntingnya Bapak Ibu bisa mulai membuka kata baku non baku gitu ya, diusahakan. Tapi kalau memang ada yang tertinggal sedikit-sedikit ya enggak apa-apa. Saya juga kadang seperti itu juga. Kadang diingatkan ya sesama teman yang ketika lihat websitenya IGI Gresik atau IGI Jatim yang itu ada tulisan reportase saya, gitu diingetin, tar itu loh kamu itu lupa ya kata bakunya. Oh iya lupa. Nah seperti itu. Kadang aktivitas pakai F atau pakai V gitu ya dan sebagainya. Nah itu. Tapi dengan diingatkan itu saya senang karena semakin sering diingatkan itu saya jadi semakin hafal gitu ya kata bakunya mana saja. Nah, baik. Bapak Ibu, ini saya mohon izin berbagi layar ya. Saya fokusnya ke website IGI ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti yang akan saya tampilkan adalah reportase-reportase yang ada karena ini penyelenggaranya adalah IGI Jatim. Baik Bapak Ibu, sudah tampak belum di layar Bapak Ibu nih? Sudah. Ya. Baik, untuk reportase di websitenya IGI, di website IGI Jatim ya. Nah, jenis reportasenya apa sih yang boleh dituliskan di situ? Kalisan ya Bapak Ibu ya. Bapak kemarin Pak Sukari sudah menyampaikan tuh disambutkan bisa digunakan sebagai media untuk apa itu namanya Bapak Ibu guru untuk menuangkan tulisannya baik itu puisi, mau cerpen, mau cerbung, kemudian mau pentigraf gitu ya, cerpen 3 paragraf itu, mau opini, mau esai, ya boleh silakan gitu. Mau reportase juga boleh. Nah, kalau reportase Bapak Ibu bisa menuliskan 3 jenis reportase, ada hard news, ada soft news, dan juga ada deep news ya. Nah, coba kita kenali masing-masingnya ya. Yang saya buat contoh yang reportasenya di IGI aja Bapak Ibu ya.
biar nanti nyambung nih dengan follow up kita ke depan. Karena follow up kita ke depan adalah kita nanti akan ada apa ya, kayak apa namanya, grup khusus untuk kontributor IGI ya, IGI se-Jawa Timur gitu. Nah, ini adalah tampilan websitenya IGI Jatim, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu lihat di sini ada tentang PPKG ya. Kemudian PPKG zona 1 di pembukaannya ada PPKG zona 1 waktu book creator-nya, ada API Anugerah Pendidikan Indonesia kemarin, ada ini PMO ya, beda ADART. Kemudian ini API, ini Kepala Bagus Bank waktu PMO juga. Nah, ke semua reportase yang ada di sini ini adalah semuanya hard news Bapak Ibu. Jadi jenis reportasenya itu apa ya? Tulisannya itu kaku gitu ya. Pokoknya gitu itu, nggak ada. Kalau kemarin Pak namanya, Pak Iwan itu menyampaikan ada diksi. Nah, itu jarang sekali di sini. Ada sih ada, tapi jarang gitu ya. Dibandingkan dengan yang soft news. Coba kita lihat lebih dalam. Nah, ini contohnya hard news Bapak Ibu. Judulnya Kepala Bagus Bangpol Jatim, tiap guru harus jadi guru kebangsaan. Jadi kalau misalnya ada yang tanya, nih biasanya itu ada yang tanya, gimana sih caranya, apa yang harus ditaruh di judul itu yang apa? Kalau saya biasanya, ketika saya membuat liputan, ketika hari hanya ini ya, yang terjadi hari hanya ini, saksinya adalah Pak Hairul Rizki. Ada nggak beliaunya di sini? Karena waktu itu ketika saya nulis itu Pak Hairul Rizki yang ada di samping saya, jadi tahu ini proses tulisannya. Kalau kata orang proses kreatif gitu ya. Nah, kalau saya biasanya semua yang disampaikan Pak narasumber, Pak Heru itu saya tulis gitu ya. Tapi yang ada di slide beliau nggak saya tulis. Yang saya tulis itu yang apa? Kalau di slide saya bisa minta panitia kan. Tapi yang saya tulis di catatan kecil saya biasanya nggak pernah pakai catatan ya, pakai HP. Di HP itu kan ada note. Nah, itu saya ketik di situ. Yang saya tulis di note saya itu adalah ucapan lisannya narasumber. Dimanapun saya mereportase, pasti ucapan lisannya yang saya tulis. Kalau ucapan non-lisan yang materi itu ada di slide, nggak pernah saya tulis. Kenapa? Karena ucapan lisan itu akan membantu saya untuk menuliskan kalimat langsung. Kalimat langsung yang seperti apa yang di sini Bapak Ibu. Di paragraf kedua ini. Ada tanda petik, kemarin Pak Iwan sudah menyampaikan bagaimana cara menuliskan kalimat langsung Bapak Ibu ya, tidak perlu saya ulangi. Jadi saya hanya menyampaikan contoh aja. Di tengah berkecambahnya ajaran-ajaran radikalisme dan intoleransi yang menelusup di sejumlah lembaga pendidikan formal, guru memegang peranan penting untuk melawan kecenderungan pihak-pihak yang ingin meniadakan keberagaman. Ungkapnya di hadapan peserta pelatihan manajemen organisasi kurung buka PMO kurung tutup dasar. Nah, kenapa kok apa itu namanya ucapan lisannya narasumber yang saya tulis? Karena ketika kita mengutip perkataan menjadi kalimat langsung, itu diusahakan adalah kalimat yang sesuai dengan apa yang beliau ucapkan. Bukan kalimat kita, jurnalis, yang kita itu menyimpulkan dari kalimat beliau. Kayaknya seingat saya kemarin beliau ngomong gini. Nah, itu dihindari Bapak Ibu. Kayaknya seingat saya, pokoknya intinya ngene, itu dihindari. Karena kita sedang menuliskan kalimat langsung. Berbeda ketika kita menuliskan paragraf yang ada di awal ini, head-nya ya, atau kepala beritanya ya, atau paragraf di selanjutnya, yang ini, yang paragraf ketiga. Menurutnya, harus diakui bersama bahwa semua lapisan masyarakat ini nggak apa-apa pakai kalimat kita sendiri, karena bukan kalimat langsung. Tapi kalau kalimat langsung harus diusahakan benar-benar sesuai dengan apa yang diucapkan oleh si narasumber. Nah, ini etika jurnalistik ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Ini contohnya hard news Bapak Ibu ya. Sekarang yang soft news Bapak Ibu. Baik. Yang soft news. Soft news itu lebih ke kayak agak sedikit cerpen gitu ya. Jadi berita yang soft, yang
kita itu sebenarnya memberitakan sesuatu, menyampaikan sesuatu, tetapi dengan gaya yang lain, yang lebih soft, sehingga pembaca itu mampu ikut masuk dalam cerita kita dan bisa membayangkan seperti apa sih deskripsi latar tempat atau latar waktu atau suasana saat itu gitu ya. Itu seperti apa. Nah, kemudian pembaca itu lebih merasakan suasana healing atau apa sih? Suasana rekreatif gitu ya. Itu di soft news. Kalau hard news itu kan tadi saklek ya beritanya. Pokoknya pada hari ini Bapak narasumber ini ngomongin tentang ini, tempatnya di sini, terus apa kemarin bagaimana acaranya berlangsung gitu ya. Tapi kalau ini tidak. Contohnya adalah ketika kemarin tim IKI Wilayah itu perjalanan ke Jember ya ini ya. Nah, di situ saya menulis sepertinya ada nih yang perlu saya tuliskan soft news, yaitu berupa catatan perjalanan. Saya sering membuat catatan perjalanan, Bapak Ibu. Saya tuliskan soft news di PPKG Zona 3 tentang kisah kursi difabel dan pejuang tiket subuh gitu ya. Dan para pelaku di dalam cerita ini tuh tidak tahu ketika saya menulis cerita ini gitu. Nah, cirinya soft news itu adalah bedanya tadi ya sama hard news. Kalau kita mau nulis soft news, kita harus cari dulu apa yang mau kita tulis, yang kita sampaikan. Samakan ya sama hard news. Cuman kalau di soft news itu cari sudut berita yang berbeda atau angle berita yang berbeda yang tidak pernah terpikirkan oleh orang lain. Contoh, ketika kemarin di PPKG zona 1, 2, 3, 4, sampai zona berapa sih kemarin itu? 3 ya, zona 3 ya. Nah itu mungkin jurnalis yang lain akan berpikir, saya akan nulis tentang materinya, narasumbernya, pembukaannya gitu ya. Tapi ketika kita mau nulis soft news, ambil yang lain yang tidak terpikirkan oleh pembaca. Contohnya, catatan perjalanannya. Contohnya kemarin misalnya di zona 3 itu ada peserta yang terjauh dan dia itu mengalami perjuangan di jalan gitu. Misalnya entah ban mobilnya bocor atau dia itu kesasar tempat gitu ya. Itu bisa kita beritakan tapi dengan gaya soft news gitu. Kalau gaya hard news kan nggak seru gitu ya, nggak penting banget gitu loh. Tapi kalau gaya soft news itu nggak usah mikir itu penting apa nggak diberitakan karena sifatnya adalah rekreatif, Bapak Ibu. Nah, kemarin waktu saya pertama kali rilis tulisan ini, itu banyak yang komen ya, wah ini catatan perjalanan gitu ya. Karena memang begitulah reportase soft news itu kalau dirilis akan membuat orang itu nggak nyangka ya gini aja bisa jadi tulisan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Terus headline-nya kepala beritanya itu tidak sesaklek hard news gitu. Jadi boleh di sini boleh pakai diksi yang lebih banyak gitu ya. Boleh pakai alur cerita yang mengalir seperti itu. Sehingga kita bisa membawa pembaca itu menggambarkan sama-sama tergambar di pikirannya. Kalau di sini saya memulai dengan suasana musola ya saat itu ya. Di sini ada Pak Ivan ya. Ada Pak Ivan, ada Pak Didin. Jam digital yang terpasang di dinding ruangan kecil ini menunjukkan waktu 4.49. Masih dapat kurasakan dinginnya udara pagi, terutama pada kedua kakiku yang tak tertutup kaos kaki. Sedikit menyesal tadi tak kenakan pembungkus kaki warna kuning favoritku saat berangkat dari rumah. Nah, kemarin kan Pak Iwan menyampaikan, kalau sudah pakai kata pertama, di paragraf selanjutnya hindari kata yang sama, gitu, istilah yang sama. Seperti ini, kaos kaki itu sudah saya pakai di kalimat sebelumnya. Maka di kalimat sesudahnya, saya memakai istilah lain, pembungkus kaki warna kuning favoritku. Padahal sebenarnya kan sama saja, saya mau ngomongin tentang kaos kaki. Gitu.
Ditambah dinginnya air wudhu yang masih tersisa hingga sujud terakhir. Belum selesai aku nikmati tempat sholat subuh ini, netraku terpaku pada kursi merah bertuliskan khusus salat difabel. Nah, bedanya ketika kita jadi jurnalis yang mau nulis hard news sama soft news, Pak Slamet Sugianto, mohon untuk tidak mencoret-coret layar. Saya hapus dulu ya. Maaf Bu, mungkin kepecet itu. Iya, nggak apa-apa Pak. Oke. Annotate. Clear. Oke, baik. Nah, bedanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau nulis hard news itu gampang banget. Karena Bapak Ibu hanya fokus ke narasumbernya siapa. Apa namanya? Acaranya apa. Terus 5W1H itu cari semua gitu ya. Kemarin ya tipsnya dari Pak Iwan. 5W1H sudah dapat belum informasinya? Udah, selesai. Tapi kalau Bapak Ibu mau nulis soft news, itu masih ada. Bapak Ibu harus peka terhadap hal yang kecil-kecil. Contohnya, jam digital. Jam digital di musola waktu ini di stasiun apa ya Pak Ivan ya? Stasiun Wonokromo ya Pak Didin ya? Nah, jam digital di musola stasiun Wonokromo. Itu jadi perhatian saya. Karena nanti mau saya masukkan tuh di soft news. Selain itu apalagi ini suhunya air wudhu gitu ya. Waktu wudhu airnya kayak gimana? Wonokromo ya Pak Didin. Oke. Saya takut salah. Terus ada kursi difabel. Oh, ini kayaknya menarik nih kursi difabel. Saya jarang sekali gitu ya ketika ke stasiun terus ada kursi difabel. Akhirnya saya ambil itu. Sebenarnya ketika catatan perjalanan ini saya buat, itu ada satu scene yang menarik perhatian saya waktu itu. Pak Ivan ngomong gini, itu pengamennya difabel loh. Tapi pengamen difabel itu sudah pernah saya tulis di platform yang lain, bukan di IG, di pwmu.co sudah pernah saya tulis. Jadi saya nggak nulis itu, saya nulis yang lain. Akhirnya ketemulah si kursi difabel ini. Gitu. Saya kaitkan dengan apa? Saya kaitkan dengan pejuang tiket subuh. Jadi kaitannya nanti ada di bawahnya. Nah, kemudian setelah itu di paragraf kedua saya kasih kalimat langsung. Bapak Ibu kalau kita menulis hard news sama soft news usahakan ada kalimat langsungnya. Jangan kalimat deskriptif aja. Pembaca itu akan lelah. Baik lelah mata maupun lelah pikiran, ya kan? Kita buat rekreatif dengan selang-seling kalimat langsung, kalimat deskriptif gitu ya. Nah, kalimat langsungnya di sini ketika Pak Didin menyapa saya, "Hei, lihat apa?" Itu ketika saya lagi liatin kursi difabel Bapak Ibu ya. Oh, Pak Ivan baru masuk. Namanya saya panggil dari tadi, orangnya baru masuk. Nah, ini, "Hei, lihat apa?" Bisik salah satu pejuang tiket subuh. Karena memang saat itu Pak Didin sedang berbisik ya. Karena kita masih ada orang yang salat subuh di situ. Mendekat sembari mengeluarkan gawai. Jadi Bapak Ibu bisa mulai membayangkan kan ya ketika Pak Didin menyapa saya itu dia mendekat sambil mengeluarkan gawai gitu ya, HP maksudnya. Gawai itu HP Bapak Ibu. Nah, itu. Terus tanpa menjawab pertanyaannya, aku arahkan kamera gawai pada kursi merah. Jadi saya nggak pakai jawab tapi langsung motret kursi merah di fabel ini. Entah kenapa aku mengabadikan momen kali pertama aku menemui fasilitas kursi difabel di tempat umum seperti ini. Aku berpikir apa semua stasiun sudah memberi fasilitas ini? Mungkin sudah, aku saja yang tidak pernah masuk musola stasiun-stasiun yang pernah aku kunjungi sehingga merasa ini adalah sesuatu yang unik bagiku. Jadi ini itu kita jurnalis itu membahasakan pakai POV pertama ya aku ya, point of view yang pertama aku. Nah, nanti Bapak Ibu juga boleh menulis soft news itu pakai POV kedua atau POV ketiga gitu ya. Terserah Bapak Ibu kalau POV-nya. Nah, saya sulit kalau pakai POV ya. POV 2, 3 saya biasanya pakai POV 1. Nah, ini bedanya sudah mampu bisa mulai membedakan Bapak Ibu ya, hard news sama soft news.
besok ketika apel Igi, HUT Igi ya, yang belum tahu tuan rumahnya di mana ya, Bapak Ibu bisa nih mulai cari kira-kira hard news-nya apa, soft news-nya apa. Oh, hard news-nya tentunya sambutannya pidato kenegaraannya Pak Sukari dong ya, hard news-nya. Soft news-nya apa nih? Bisa nanti Bapak Ibu cari peserta terjauh. Gali, wawancarai peserta itu dari IG kabupaten kota mana, dia berangkat dari rumah jam berapa gitu ya, naik apa, perjuangannya apa yang bisa Bapak Ibu gali sampai di tempat. Tanyai juga, tadi di jalan ngapain aja? Ya Allah, iya, apa itu namanya, cari makan nggak dapet sampai lokasi. Sampai sekarang masih dapat. Nah, seperti itu mungkin itu bisa digunakan untuk apa, konten soft news ya, atau yang lain. Bisa juga Bapak Ibu, ketika mungkin di tempat apel itu ada seorang pedagang kaki lima yang mungkin sudah renta gitu ya, jual sesuatu apa yang dijajakan pada para pengurus IG yang hadir saat itu, dan para pengurus IG ternyata banyak yang beli. Bapak Ibu bisa angkat itu si kaum miskin kota ya, si pejuang kaki lima itu ya. Kemudian hubungkan dengan karakter guru gitu ya. Seperti apa sih perjuangannya, di mana sih kesamaan perjuangan antara perjuangan kita sebagai pendidik dengan si ini ya, apa namanya, Bapak penjual kaki lima itu. Kan sama-sama resilient kita kan, ya kan? Resiliennya di mana? Kira-kira benang merahnya di mana? Seperti itu. Sama dengan ketika saya menulis soft news ini. Kursi difabel, kisah kursi difabel dengan pejuang tiket subuh saya ini kan akhirnya di bawah, di sebelum penutup itu akhirnya saya gabungkan, saya pertemukan, saya cari benang merahnya di mana. Seperti itu ya. Itu. Terus selanjutnya, oh ini annotate-nya belum saya close. Oke. Selanjutnya ini soft news, tapi ini bukan di IG. Ini pertama kali saya menulis soft news yang apa itu namanya? Saat itu ini sempat websitenya sempat ini ya, apa, take down, jadi sempat error. Kemudian diaktifkan lagi sehingga view-nya ini tidak sama dengan ketika hari H dulu saya menulis gitu. Jadi waktu hari H saya menulis itu selang waktu sekitar 7 menit setelah tulisan ini rilis, itu viewersnya langsung mencapai 1000 sekian seperti itu. Dan tulisan ini yang mengantarkan saya kemudian mendapat kesempatan untuk mendampingi bapak-bapak pimpinan wilayah Muhammadiyah Rihla ke 3 negara ya, Malaysia, Singapura, dan Thailand, dan saya di sana diminta untuk mendampingi beliau untuk menulis reportase selama bapak-bapak itu berada di sana gitu. Nah, kenapa saya waktu itu menulis ini itu karena berangkat dari keterpaksaan ya, betul, karena waktu itu saya adalah pelaku, maksudnya si Husnul Khotimah ini, almarhumah ini itu meninggal sesaat setelah bertemu saya, dan saat itu saya pula yang mengangkat jenazahnya gitu ya, memandikan sampai mengkafani sampai akhirnya mengantarkan masuk ke mobil ambulans, dan ketika saya kembali ke hotel untuk berganti baju ya, karena baju saya berlumuran darah ya, itu saya ditelepon oleh redaktur bahwa saya harus menulis. Saya katakan saat itu saya nggak bisa, orang habis berduka, orang saya baru shock kan ya Bapak Ibu ya, baru shock itu gemeter semua. Saya harus nulis apa? Tapi saat itu redaktur menyampaikan karena berita yang ada di lapangan itu tidak sesuai. Jadi ternyata saya baru sadar ketika saya dikirimi berita-berita online yang menyampaikan kronologi meninggalnya almarhumah itu benar-benar tidak sesuai. Dan akhirnya saya tergugah, saat itu saya sampai dibilangin ya sama redakturnya, kamu itu jurnalis. Kalau kamu tahu sahabatmu itu meninggal dengan kronologi yang tidak sesuai, diberitakan tidak sesuai, apa kamu ikhlas? Saya bilang, enggak, tapi saya enggak bisa nulis sekarang. Jurnalis itu harus bisa menulis kapanpun, bahkan ketika tangannya itu teramputasi gitu ya. Itu saya masih ingat yang ngomong adalah Mas Agus Fanani, produser SBO TV ya, di Jawa Post juga.
yang beliau menjadi narasumber di pelatihan jurnalisnya Iki Kersik. Nah, akhirnya saya tutup teleponnya dan saya beranikan menulis, dan berita ini dirilis tepat di apa namanya Jumat dini hari itu, 7 menit setelah berita ini dirilis sudah 1.000 viewers itu. Nah, oke, kita nggak akan bahas lama-lama. Ya, ini yang deep news. Deep news itu saya baru pertama kali nulis ini, dan saya belum pernah nulis lagi, terutama di IG. Saya belum pernah menulis deep news di IG. Mungkin nanti Bapak Ibu ada yang berkesempatan untuk menulis deep news akan sangat bagus sekali ya Bapak Ibu. Deep news itu berita yang mendalam. Artinya ketika kita menulis berita ini itu butuh kayak semacam riset sederhana gitu Bapak Ibu. Contohnya ketika ini yang saya tulis di PWMU ya, karena saya belum pernah menulis di IG, itu tentang Valentine Day. Nah, itu saya butuh riset. Risetnya yang pertama adalah saya ke sebuah supermarket kecil gitu ya, minimarket. Kalau dari gambar ini bisa dilihat di minimarket apa ya Bapak Ibu ya? Ada yang tahu nggak minimarket apa ini? Nggak ada yang tahu, tah? Jadi harus ke minimarket itu. Indo April. Gitu. Indo April. Iya, Indo April. Nah, jadi Karena nggak harus. boleh nyebut merek. Oh, nggak boleh nyebut merek. Saya nggak bilang gitu loh, Pak. Nggak apa-apa. Iya, makanya Indo April. Iya, wes. Nah, jadi saya ambil foto, kemudian saya wawancara dengan ini ya pegawainya gitu ya. Wawancara saya terkait dengan mulai kapan sih produk-produk Valentine's Day ini mulai dipajang, terus kira-kira lakunya itu seberapa, sampai laku semua enggak, terus kira-kira hari berapa sih yang tanggal-tanggal berapa sih yang itu namanya banyak terjual gitu ya. Itu kan riset-riset sederhana Bapak Ibu ya. Terus setelah itu saya juga wawancaranya nih ke anak-anak Bapak Ibu. Jadi mulai anak SMP yang masuk kategori remaja ya Bapak Ibu ya. Jadi anak SMP, SMA, terus anak kelas 6 ya, 6 SD, terus habis itu ada juga mahasiswa gitu ya, mewakili dewasa ya, mahasiswa, terus ada ibu rumah tangga, ada juga wanita karir gitu ya, ada juga dari bapak-bapak gitu. Jadi risetnya itu banyak, yang kita wawancara itu banyak. Nah, setelah itu dari proses wawancara kita tadi, dari hasil riset kita tadi, kita tuangkan dalam sebuah reportase tentang Valentine's Day. Ada yang kenal sejak SMP tapi menolak merayakan. Kenapa sih alasannya gitu ya? Itu kita sebutkan di situ. Oh, alasan dari anak SMP itu kayak gini. Alasannya versi anak SMA kayak gini. Alasannya versi anak kuliah kayak gini. Ada juga yang ikut merayakan. Kenapa sih merayakan? Ada juga yang dari sisi orang tua. Orang tua katanya iya, ada yang bilang agak-agak kalau Valentine itu saya itu agak-agak ngencengin anak saya biar nggak keluar-keluar rumah. Nah, atau ada ya juga orang tua itu yang ternyata saat itu nggak apa-apa sih, biarin aja, itu kan dunia mereka. Ya, itu kita tuangkan semua gitu ya. Nah, ini adalah deep news. Nah, monggo nanti kira-kira kalau di IG apa nih? Kasus seksi apa sih? Pendidikan itu kan kasus seksi ya Bapak Ibu ya. Kira-kira HUT IG besok itu ada kasus seksi apa yang bisa kita buat deep news gitu ya. Bapak Ibu bisa wawancara atau mungkin bisa loh Bapak Ibu buat reportase deep news itu tentang IG di kabupaten kota Bapak Ibu. Dulu pendahulunya itu siapa gitu ya. Terus waktu pertama kali IG berdiri di mana, di kota Surabaya misalnya ya. Nah, itu atau di kota Bangkalan misalnya. Itu apa sih misinya? Terus ganti tahun, ganti periode itu apa? Ganti misi apa lagi gitu ya? Visinya apa lagi? Ganti sekarang apa lagi? Nah, karena setiap periode itu kan pasti punya target atau visi misi yang berbeda ya. Bukan visi misi sih, target gitu ya, yang berbeda. Nah, itu bisa juga dibuat deep news ya gitu. Next. Nah, Bapak Ibu,
nanti Bapak Ibu akan menjadi kontributor IG ya. Nah, daftarnya Bapak Ibu bisa menghubungi admin website IG kabupaten kota masing-masing. Misalnya kalau kemarin di Gresik, akhirnya yang bidang media, publikasi media itu saya minta semua emailnya, saya undang semua. Jadi sekarang adminnya IG Gresik itu sudah bukan hanya saya sendiri, tapi ada banyak, termasuk Pak Didin di sini ya. Jadi mereka sudah punya hak untuk mengunggah tulisan-tulisan, asalkan Pak Hanif selaku ketua daerah ACC, oke ya udah unggah. Dan sudah tidak perlu, saya tidak perlu saya jadi banyak yang membantu gitu ya, lebih ringan gitu Bapak Ibu. Nah nanti Bapak Ibu juga bisa berkolaborasi dengan tim bidang multimedia di IG kabupaten kota masing-masing. Terus setor alamat email caranya ya nanti akan dikirimkan undangan bergabung. Nanti saya kasih contoh buat Bapak Ibu. Admin IG bisa mengundang gitu ya. Biar bisa jadi admin di websitenya masing-masing. Nah semua reportase yang rilis harus sepengetahuan ketua daerah. Jangan sampai nanti ketika tulisan itu rilis kemudian ada yang mengomentari dari pihak luar terus ketua daerahnya bingung. Loh iya tah tulisan di mana itu? Ya jangan sampai gitu ya. Seperti kalau saya bikin reportasenya IG Jatim sama IG Gresik, IG Jatim selalu saya sebelum rilis selalu saya kirimkan ke Pak Sukari dulu. Pak ACC atau tidak. Biasanya Pak Sukari itu lama. Sebentar saya baca dulu. Terus biasanya ada revisi dari beliau. Revisi di sini. Atau biasanya Pak Sukari itu gini, sebentar saya kirim ke narasumbernya dulu. Jadi saya harus nunggu nih, harus sabar ya. Nunggu dari narasumbernya, biasanya Pak Sukari bilang, oke narasumber ACC, saya ACC, baru saya rilis itu. Nah kayak gitu. Jadi karena kita pakai nama organisasi kan Bapak Ibu ya, websitenya bukan website kita pribadi. Nah, terus nanti ada grup kontributor Bapak Ibu. Jadi silakan dibentuk grup WA khusus kontributor IG di daerahnya ya. Terus bagi tugas nih, tugas reportase. Satu kegiatan itu bisa lebih dari satu reportase. Misalnya besok waktu apel IG. Yang menyelenggarakan IG Jatim. IG Jatim bisa loh minta kontributor dari daerah ya kontributor daerah siapa nih yang hadir di apel? Oh, ada 5 orang. Oke, berarti 5 orang bagi tugas. Oke, berarti yang nulis reportase tentang pidato ini pembina upacara nanti kontributor A gitu ya, misalnya Pak Didin yang. Terus nanti yang bagian bikin hard news tentang ini selain upacara itu ada apa lagi? Cerdas cermat misalnya, ada cerdas cermat IG. Oke, nanti cerdas cermatnya yang bikin reportasenya Pak Ivan misalnya. Oke, terus yang bikin soft news-nya, carilah nanti soft news peserta terjauh. Oke, yang bikin nanti Pak Tony. Oke, jadi tiap orang udah punya tanggung jawab masing-masing. Jadi ketika acara selesai, langsung bisa rilis 5 reportase dengan konten yang berbeda-beda gitu ya. Kayak misalnya kalau PMO kemarin ada 7 materi misalnya atau ada 5 materi, harusnya ada 5 reportase. Tapi kemarin karena saya sendiri yang menulis, jadi saya hanya bisa menulis 3 reportase. Jadi reportasenya Bu Wafi, materinya Pak Mustaqim sama materinya Pak Kesbang itu hanya 3. Padahal sebenarnya soft news-nya itu banyak yang bisa ditulis gitu ya. Karena kemarin saya dengar ada ceritanya Pak Sukari yang sampai kehilangan kunci kamar, itu kan menarik sekali untuk ditulis dengan gaya soft news ya. Tapi saya nggak sempat gitu ya, nggak sempat menuliskan itu. Nah gitu. Terus ini adalah contoh nanti Bapak Ibu ketika jadi kontributor, Bapak Ibu masuknya ke sini. Jadi ketiknya adalah blogger.com. Nah, blogger.com nanti Bapak Ibu bisa langsung postingan baru di sini ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini, bisa lihat viewersnya berapa tiap-tiap berita. Oh, ada yang berita ADART ini sampai 163 viewers dan sebagainya. Nah, nanti Bapak Ibu ketika mau lihat siapa sih adminnya, siapa sih penulis blognya, ada di sini semua Bapak Ibu. Ada status yang membedakan, status admin dan status pengarang. Kalau pengarang berarti dia ya hanya bisa
nulis aja gitu ya. Tapi kalau admin dia punya akses lebih seperti itu. Nah, kemudian kita kemarin mencoba. Kemarin kan Pak Iwan sudah ngajak nih ya kan untuk nyoba nulis reportasenya ini siapa kegiatan ini ya kan, karena yang sambutan cuma satu ya udah tulis hard news-nya cuma apa tentang sambutan ya satu aja gitu. Tapi bisa jadi 2 hard news loh. Hard news yang pertama adalah sambutannya Pak Sukari, yang kedua tentang apa narasumber pertama kita Pak Iwan kemarin, bukan? Bisa nanti silakan Bapak Ibu tulis. Nah, sebenarnya ini sambutannya. Kemarin Pak Sukari menyampaikan dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional dan HUT IGI ke-13. Acara ini maksudnya. Terus salah satu latar belakang adalah bagaimana mendorong Bapak Ibu pengurus IGI wilayah Jawa Timur, Bapak Ibu pengurus IGI daerah, setiap kali ada kegiatan yang dilaksanakan IGI baik di wilayah maupun di daerah, dapat dibuat reportasenya, dapat dibuat beritanya agar menjadi jejak digital IGI di Indonesia khususnya di Jawa Timur. Kemudian alhamdulillah 2 minggu yang lalu sudah memiliki domain masing-masing daerah. Misalnya ada bangkalan.igi.or.id, ada sumeneb.igi.or.id, dan seterusnya. Dengan harapan bahwa domain-domain yang sudah terpublikasi itu untuk segera dilakukan pengisian kontennya. Ini saya tulis apa adanya yang disampaikan Pak Sukari ya, secara lisan. Karena saya butuh untuk nulis kalimat langsung, karena tidak boleh ditambah dan dikurangi Bapak Ibu ya. Tidak boleh disimpulkan maksudnya. Tidak boleh menggunakan bahasa penulis sendiri. 38 kabupaten kota di Jawa Timur itu sudah memiliki domain. Kita mendorong bidang 2 IGI wilayah Jatim untuk mengadakan workshop jurnalistik optimalisasi website IGI. Kalau ada anggota IGI yang ingin berkontribusi terhadap berita-berita atau tulisan-tulisan yang dibuat para guru itu, kita sudah memiliki wadahnya. Kita sudah memiliki tempat untuk menampung tulisan-tulisan baik itu artikel, opini, dan lain-lain. Ini mungkin kalau Pak Sukari sendiri disuruh mengulangi mungkin nggak akan sesama ini ya. Gitu. Nah, harapannya saya menghimbau ketua IGI daerah dan atau sekretaris untuk bisa mendelegasikan penanggung jawab website IGI ke saya atau Pak Tony untuk bisa kami undang sebagai admin website. Ini contoh yang tadi kita usahakan untuk menulis kalimat langsung atau kalimat lisannya narasumber. Kok nggak bisa? Di next ini. Bentar. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, dari sambutannya Pak Sukari tadi, kira-kira apa inti yang bisa kita buat, yang menurut Bapak Ibu itu adalah inti sambutannya? Apa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Intinya apa nih? Saya coba share screen sini ya. Nah, websitenya IGI Jatim. Nah, ini kan saya buat klik post, kita nanti klik postingan baru ya Bapak Ibu ya. Nanti ketika Bapak Ibu jadi admin di sambutan yang mana? Yang tadi saya bacakan tadi, Pak. Yang saya bacakan tadi kan sambutannya Pak Sukari waktu kemarin, hari pertama. Tadi kan saya bacakan. Saya review lagi Bapak Ibu, barangkali lupa apa yang Pak Sukari sampaikan kemarin. Kira-kira apa? Mana sih? Kok ini? Lupa ya Bapak Ibu. Bentar. Tentang optimalisasi website IGI. Oke. Berarti oh ini tautan tugas tadi ya. Iya, tentang optimalisasi website IGI. Berarti kita bisa buat itu judulnya. Misalnya di sini. Optimalkan
website IG Sejatim. Oh, atau gini. Optimalkan website IG Jatim gelar apa ini namanya, workshop ya? Workshop jurnalistik. Nah. Terus Bapak Ibu jangan lupa di sini nanti awali dengan foto. Kenapa? Biar nanti ketika Bapak Ibu itu rilis beritanya itu ada fotonya. Jadi yang pertama di sini itu Bapak Ibu awali dengan foto. Upload dari komputer. Saya punya foto kemarin nggak ya? Ada kayaknya. Pilih file ini ya Bapak Ibu. Ini saya belum itu ya, belum share screen ya. Ya Allah, lupa. Mohon maaf. Bentar, saya share screen lagi. Mana ya? Ini. Bentar ya, saya ulang Bapak Ibu. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu tulis judulnya di sini, optimalisasi website, IG Jatim gelar workshop jurnalistik. Setelah itu awali dengan foto. Kita bisa sentralkan di sini rata tengah, kemudian pilih file. Setelah itu jurnalistik Jatim. Nah, pilih fotonya. Fotonya yang mana nih? Yang mau diinikan. Saya lupa ini kemarin. Oh, kok nggak buka ya gambarnya? Coba aja ya. Oh, ini yang Mars. Berarti habis Mars. Ya. Pak Sukari sendiri. Nah, misalkan pakai ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu nanti tulis keterangan fotonya, ya. Keterangan fotonya apa? Kalau saya contohkan di sini, misalnya ini. Yang terbaru aja. Ini. Nah, di sini contohnya kalau ada 2 orang, Sukari dan Heru Wahono Santoso, kan gitu Bapak Ibu ya. Diusahakan Bapak Ibu dikasih Sukari itu yang mana sih? Oh, yang sebelah kiri. Heru itu yang mana sih? Oh, yang sebelah kanan. Karena kita sebagai penulis itu kan menganggap bahwa pembaca tulisan kita itu nggak hanya orang IG gitu ya. Pembaca tulisan kita itu orang umum yang mungkin mereka tidak tahu ya yang mana yang Pak Sukari, yang mana yang Pak Heru, seperti itu. Sehingga harus ada kiri dan kanannya itu kalau lebih dari 1 ya. Kalau misalnya banyak ya nggak perlu ditulis satu-satu, langsung saja ditulis banyak itu tim apa seperti itu, atau pada saat pose apa peserta PMO misalnya kayak gitu. Nah, baru kemudian tulis dalam kurung ini fotonya itu siapa yang nyekrek gitu ya. Karena ini yang nyekrek bukan saya ya, meskipun yang nulis tulisannya saya, nggak boleh saya akui ini foto oleh
Ria Eka Lestari ya nggak boleh gitu Bapak Ibu. Karena yang nulis, yang nyetrik saat itu adalah Pak Hairul Rizki, ya saya tulis karena ini adalah apresiasi ke sebuah karya. Karena foto ini adalah karyanya Pak Hairul, ya saya apresiasi. Foto oleh Hairul Rizki garing Iki Jatim. Nah nanti Bapak Ibu silakan di daerah masing-masing silakan disepakati mau garing Iki Gresik, kalau di Gresik ya langsung garing Iki Gresik gitu aja, atau mau tulisannya bentuknya apa gitu ya. Nanti kalau kalau kita sudah punya grup kontributor, nanti kita bisa bikin SOP sendiri Bapak Ibu ya, biar seragam semua se-Jawa Timur itu nanti penulisan ini itu seperti apa ketentuannya. Ya kayak administrasi kesekretariatan itu ada penomoran kan gitu ya. Seperti itu. Nah, kita bisa tulis di sini fotonya apa ini? Supari. Nah, kemudian Bapak Ibu, karena ini itu bukan foto, tapi capture kan, tangkapan layar kan, maka tulisannya adalah tangkapan layar. Tangkapan layar oleh siapa? Karena ini kemarin saya, ya berarti oleh saya. Garis miring Iki Jatim. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa enter, kemudian bisa di justify, terus Bapak Ibu bisa mulai menulis ke rata kanan. Nah, bisa mulai menulis. Nah, di sini ada awalan kepala berita. Di sini tulisannya adalah Iki Jatim. Nah, Bapak Ibu bisa nanti rembukan gitu ya dengan tim medianya apa namanya kabupaten kota masing-masing ya, IG-nya di kabupaten kota masing-masing mau ditulis apa. Misalnya mau ditulis Warta Nganjuk atau mau ditulis Warta IG Nganjuk atau apa terserah, silakan. Kalau di sini kita pakainya IG Jatim, kalau biasanya saya di Gresik juga pakai IG Gresik. Nah, nanti kita bisa seragamkan lah ya di apa grup kontributor kita. Nah, di sini nanti Bapak Ibu tulis nih. Salah. Iki Jatim. Nah, terus baru Bapak Ibu tuliskan kepala beritanya. Kepala berita itu yang orang itu kalau orang sibuk ya, itu dia membaca kepala berita sudah tahu apa isi berita itu. Nah, baru Bapak Ibu nanti tuliskan optimalisasi website Iki Jatim gelar workshop jurnalistik kan judulnya. Berarti kepala beritanya yang berhubungan dengan judul ini Bapak Ibu. Kalau saya biasanya cari dari lisan dari materi narasumber itu apa yang bisa saya ambil untuk ini, untuk apa itu namanya kepala berita. Intinya apa sih? Kalau tadi Pak Didi bilang, oh intinya itu optimalisasi website. Oke, berarti bisa saya tulis di sini. Tuh ya. Misalnya workshop jurnalistik digelar Ikatan Guru Indonesia kurung buka IG Provinsi Jawa Timur untuk mengoptimalkan website organisasi. Nah, ini kesimpulan saya dari sambutannya Pak Sukari kemarin, bahwa workshop jurnalistik digelar oleh IG Provinsi Jawa Timur itu untuk mengoptimalkan websitenya organisasi. Di sini Bapak Ibu, karena ini paragraf pertama, maka kita harus tuliskan lengkap Ikatan Guru Indonesia. Jangan di paragraf pertama langsung ditulis IG. Orang yang baca itu kalau dia bukan anggota IG, dia awam dengan IG gitu ya. Masyarakat umum mungkin nggak tahu IG itu apa. Tapi karena itu kita tuliskan di sini Ikatan Guru Indonesia kurung buka IG. Nanti ketika kita ada istilah IG lagi, nggak perlu kita pakai Ikatan Guru Indonesia lagi. Langsung aja IG, karena pembaca sudah tahu di awal, oh IG itu Ikatan Guru Indonesia. Jadi di paragraf selanjutnya ketika ketemu IG lagi,
ya udah langsung aja IG kayak gitu. Untuk mengoptimalkan website organisasi. Nah, hal ini dikemukakan oleh Ketua Wilayah IG, nah ini langsung IG enggak apa-apa, Provinsi Jawa Timur dalam sambutannya hari apa kemarin? Hari Senin ya. Tanggal berapa? 7/11/2022. Nah, ini penulisannya seperti ini. Senin 7/11/2022. Titik ya. Dalam kegiatan yang dilaksanakan dalam jaringan kurung buka daring kurung tutup ini, dalam kegiatan dalam jaringan atau daring ini Sukari ini saya tulis di sini, Ketua IG Wilayah Provinsi Jawa Timur ini ya, Sukari SPD NPD. Nah, Bapak Ibu kalau di media online nasional itu di media online yang lain ya, setahu saya atau media cetak ya, itu dihindari gelar akademik. Jadi hanya disebutkan nama saja. Tapi karena ini media online kita, nanti kita bisa kesepakatan aja ya, mau dicantumkan gelar akademiknya atau tidak, kesepakatan kita gitu. Karena tiap media itu punya gaya masing-masing dan berhak untuk menentukan model penulisannya masing-masing. Seperti itu. Dan seterusnya Bapak Ibu ya. Biasanya saya setelah paragraf pertama itu adalah deskriptif, maka paragraf keduanya saya beri kutipan. Kutipan itu adalah tadi kalimat langsung yang itu saya ambilkan dari ucapan lisannya narasumber. Itu bukan dari salin dia atau kesimpulan saya sendiri, bukan. Nah, setelah Bapak Ibu selesai gitu ya sampai bawah selesai tik, maka Bapak Ibu bisa menuliskan kurung buka nama penanya Bapak Ibu, apa namanya, atau nama lengkap Bapak Ibu juga silakan, terserah. Misalnya saya mau pakai nama inisial saya adalah Rel gitu ya, ya udah nggak apa-apa, gitu silakan. Contoh, tapi kalau saya jarang pakai nama inisial, saya biasanya pakai nama lengkap. Contohnya di sini, nah ini saya pakai nama lengkap Eka Lestari seperti itu. Tuh Pak Hairur dari tadi namanya tak sebut baru masuk. Ini. Itu ya Bapak Ibu. Ini adalah nama-nama penulisnya di sini. Bapak Ibu jangan lupa dicantumkan di akhir tulisan ya. Tuh. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Setelah itu Bapak Ibu nanti bisa pratinjau. Pratinjau di sini Bapak Ibu bisa ngelihat kayak opo sih nanti hasilnya gitu. Apa ya yang harus tak tambahi, tak kurangi seperti itu. Nah, kalau misalnya mau foto lagi, setelah di sini ada foto lagi yang dimasukkan, ya nggak apa-apa, tinggal sisipkan gambar ini aja seperti tadi gitu ya caranya. Kalau sudah fix baru publikasikan. Nah, konfirmasi, klik konfirmasi gitu. Nanti akan terpublikasi di sini seperti ini ya Bapak Ibu ya. Baru nanti linknya ini yang Bapak Ibu bagikan untuk diviralkan seperti itu. Nah, ini adalah apa itu namanya, caranya untuk unggah ya Bapak Ibu, nanti kontributor IG Kabupaten Kota, caranya seperti ini. Terus cara untuk ini tadi, bentar, untuk mengundang. Nah, kalau Bapak Ibu sudah dijadikan admin, nanti sama Pak Sukari atau Pak Tony, Bapak Ibu usahakan punya tim di kabupaten kota, jangan sendiri, biar nanti ringan reportasenya ya. Caranya ini, setelan, misalnya saya mau ngundang nih, ngundang Pak Hairur. Oke, berarti saya klik ini, undang lebih banyak penulis. Di sini saya tulis emailnya Pak Hairur apa ya. Baru saya kirim, klik. Setelah itu saya bilang tuh ke Pak Hairur WA ya, Pak cek email ya, undangan sudah saya kirim. Nanti Pak Hairur menerima konfirmasi, maka nanti akan masuk di sini admin dan penulis blog. Nah, di sini masuknya adalah pengarang. Nah, nanti saya jadikan, misalnya Pak Hairur mau saya jadikan admin, ya udah saya jadikan admin, klik admin seperti itu. Gitu. Contohnya udah gitu aja Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu admin
website di IKI Kabupaten Kota seperti itu ya caranya. Iya Pak Fauzi, maaf tadi lupa Kak share screen. Terus ini portal IKI Jawa Timur. Ini karena saya juga jadi adminnya di Sekolah Ramah Anaknya IKI Jawa Timur sama IKI Kabupaten Gresik. Ini contohnya di IKI Kabupaten Gresik juga sama seperti ini. Karena yang bikin juga sama ya Pak Sukari ya. Jadi contohnya di sini ada adminnya baru, ini ada banyak. Pak Faruk ini admin baru ya. Pak Hilmi, Pak Didin. Nah, jadi kalau saya nggak sempat unggah ya udah Pak Didin bisa unggah. Kayak kemarin bulan bahasa itu 30 hari penuh, saya sudah nggak ngurus sama sekali. Jadi sudah ya teman-teman bidang ini yang ngurus Pak Faruk sama Pak Didin. Itu yang unggah setiap hari tulisan dari anggota IKI Gresik yang mengirim tulisan. Saya sudah tidak ini ya, sudah nggak mengelola lagi karena kalau saya tuh yang saya jalankan sistemnya. Jadi ketika sistem itu berjalan, saya tinggal ya udah siapapun yang ada di sistem itu akan jalan sendiri. Tapi kalau kita jalankan orangnya, nanti orangnya meninggal meskipun sistemnya ada ya nggak nggak akan jalan gitu ya. Udah itu aja terkait dengan websitenya IKI. Sekarang saya kembali ke penugasan kayaknya Pak Ibu. Sebentar, saya bukakan dulu penugasannya. Mana tadi ya? Oh ini. Bu Ica izin. Saya. Ya, silakan. Bu Icanya izin tadi. Oh, Bu Ica izin Pak Sukari. Nggih, Pak. Nggih. Terima kasih Pak infonya. Nah, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan membuat reportase kegiatan, ya kan? Nggak harus kegiatan IKI Bapak Ibu ya, boleh kegiatan di sekolah Bapak Ibu, karena ini kan untuk penugasan ini ya, penugasan pelatihan ya. Nah, reportase kegiatannya, intinya adalah tulisannya adalah tulisan reportase Bapak Ibu ya, bukan tulisan opini, bukan tulisan esai atau jenis tulisan yang lain. Jenis tulisannya adalah tulisan reportase. Reportasenya mau apa? Mau yang apa itu namanya? Mau yang soft news, apa yang hard news, apa yang deep news, terserah Bapak Ibu ya. Intinya adalah reportase kegiatan. Kalau ada kegiatannya IKI yang lalu-lalu, apakah boleh dibuat tugas ini? Boleh, silahkan ya. Kemudian jangan lupa nanti ketika Bapak Ibu menulis reportase kegiatan ada judul. Seperti tadi saya sudah menyampaikan. Kemudian ada foto kegiatan. Boleh 1, boleh 2, boleh 3 ya. Kemudian keterangan foto. Jangan lupa cara menulis keterangan fotonya tadi juga sudah saya singgung ya Bapak Ibu. Lalu awalan beritanya kita samakan semua ditulis IKI Jatim tanda hubung. Ya, IKI Jatim tanda hubung. Tahu ya awalan berita itu ditulis di mana? Di paragraf pertama ya. Kemudian nama pena di akhir tulisan tadi juga sudah saya tunjukkan yang dimaksud nama pena di akhir tulisan itu seperti apa ya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu unggah tugasnya, nanti tautan draftnya sudah dibuatkan tadi oleh Pak Didin, nanti akan kami infokan di grup WA ya. Bapak Ibu tinggal mengunggah ke tautan draft itu. Dalam bentuk apa yang diunggah? Bapak Ibu tuliskan di Microsoft Word F4 Arial 11 spasi 1,15 maksimal hari Jumat 11 November pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Cinderella ya. Karena kalau sudah esoknya, sudah 1 menit setelahnya sudah berubah nih Bapak Ibu. Sudah berubah ya. Sudah berubah menjadi ini penilaian ya, penilaiannya oleh dua narasumber nanti. Nah, kemudian Bapak Ibu kok ini lagi. Nah, penilaiannya apa aja? Nanti yang akan dinilai
adalah kesesuaian judul. Judul sama isinya kira-kira sesuai apa enggak, nyambung apa enggak, kan gitu ya. Kemudian kelengkapan unsurnya. Ada 5W1H ya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian keruntutan. Keruntutan itu Bapak Ibu bukan terus ketika kita nulis itu harus pembukaan dulu gitu ya. Maksudnya itu gini, saya mau nulis tentang reportase ini nih, pelatihan ini. Maka yang saya tulis di paragraf awal itu adalah kegiatan workshop ini dimulai pukul 19.15, kemudian oke, saya lanjutkan. Kemudian diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Iki, bukan keruntutan itu. Karena seperti yang saya ceritakan tadi, dari hari pertama kemarin itu, dari pembukaan itu, kalau kita mau nulis reportase pembukaan, yang inti dari pembukaannya itu apa sih? Oh, sambutannya Pak Sukari tadi tentang optimalisasi. Maka yang ada di paragraf awal ya tentang optimalisasi itu, gitu. Baru nanti di paragraf selanjutnya kita bisa mulai menyusun gitu ya. Apa namanya? Kegiatan pembukaan ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Iki, apa itu namanya? Dengan dipandu oleh moderatornya siapa namanya? Boleh. Itu kita taruh di paragraf-paragraf akhir, enggak apa-apa. Keruntutan yang dimaksud di sini itu adalah misalnya ketika dalam sebuah acara itu, misalnya pada saat pembukaan kemarin itu yang sambutan ada 2. Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menuliskan isi sambutan dari sambutan pertama, dari orang pertama, tuntaskan dulu di orang itu. Baru kemudian Bapak Ibu menyampaikan isi sambutan orang kedua. Jangan kemudian ketika ada 2 yang sambutan, Bapak Ibu di paragraf pertama menceritakan tentang sambutan orang pertama, paragraf kedua nyambung ke sambutannya orang kedua, paragraf ketiga Bapak Ibu menceritakan sambutan orang pertama lagi. Nah, itu nggak runtut. Itu membuat pembaca bingung gitu ya. Reportase itu maksudnya keruntutan itu di situ ya. Terus kalimat efektif Bapak Ibu. Kalimat yang tidak diulang-ulang ya. Kemudian pilihan kata atau diksi. Tadi ya, termasuk kata baku non baku ya Bapak Ibu ya, itu termasuk di pilihan kata. Lalu ketepaan ejaan dan tanda baca. Kemarin narasumber kita yang pertama Pak Iwan sudah menyampaikan, pembaca itu akan merasa nyaman matanya ya. Netranya itu akan nyaman ketika tulisan itu tidak ada salah tik, tidak ada apa itu namanya tipe gitu ya, tidak ada tanda baca yang salah gitu. Terutama apa itu tanda baca seperti koma, kemudian kapan harus titik, kapan boleh tanda seru gitu ya, kapan harus tanda petik seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat beberapa reportase yang ada di websitenya IKI Jatim. Jadi ketika Bapak Ibu mengerjakan tugas ini, sambil dibuka nih websitenya IKI Jatim, terus Bapak Ibu lihat adaptasi ATM ya, ATM, amati tiru modifikasi dari situ. Kapan sih tanda petik 2 itu? Kapan sih tanda koma? Kapan sih tanda titik? Kapan sih kalimat langsung? Seperti apa sih nulis apa itu namanya? Apa tadi? Hari, tanggal, bulan, tahun gitu ya. Nah, itu. Penilaiannya ini Bapak Ibu ya, karena nanti akan diambil 5 karya terbaik, 5 reportase terbaik. Ada hadiahnya ya ada lah ya. Tapi enggak tahu hadiahnya apa ini. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Selesai ini kayaknya sampai di situ aja. Bentar. Ya, sudah selesai. Nah, Bapak Ibu, sudah 857 sebelum kita akhiri, terutama terkait dengan penugasan. Ada yang mau ditanyakankah dengan penugasan Bapak Ibu? Ada batasan berapa lembar enggak, Mbak? Insya Allah tidak ada, Bu Nawuri.
Nggih. Jadi kriteria itu ditulisin di enggak di PPT enggak? Ada enggak di situ? Ada di Oh, iya. PPT-nya. Nanti saya Mudah. PDF-kan. Jumlah katanya berapa ya Pak Sukari ya? Saya kalau nulis itu soalnya selama ini saya menulis reportase itu nggak pakai batasan jumlah kata. Kehabisan kata di apa Pak Didin? Ya seperti itu. Nanti yang dapat sertifikat ini yang setor karya ya Bapak Ibu ya. Setuju. Yang setor karya. Dan nanti Bapak Ibu jangan khawatir, semua karya akan kita unggah di websitenya IKI Jatim. Karena kan website kita sendiri, jadi nggak usah takut karya akan tertolak gitu. Oke. Seperti itu. Sudah punya bayangan Bapak Ibu kira-kira mau menulis apa? Mau reportase di sekeliling rumah Bapak Ibu juga boleh. Misalnya kemarin ada apa itu namanya perayaan apa gitu ya di kampungnya Bapak Ibu, boleh silakan ditulis, nggak apa-apa. Mau kegiatan IGI yang kemarin-kemarin 3 bulan yang lalu ya nggak apa-apa, ditulis saja. Kan ini untuk mengasah ya, gitu. Sampun, nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi bisa ditanyakan di grup ya. Kegiatan sekolah sebentar ini. Pak Ardiansyah, jika memilih soft news unsur 5W+1 hanya seperti apa ya Bu? Tetap aja Pak. Mohon penjelasan ulangnya. Sebentar saya coba saya screenkan yang websitenya IKI yang soft news ya. Ini tadi. Ya dimasukkan dalam tulisan-tulisan itu sih Pak. Catatan perjalanan. Nah ini Bapak Ibu. Pikiranku berkelana pada apa yang kulihat beberapa menit yang lalu ketika memasuki ruang tunggu kereta subuh tadi, Sabtu 29/1/2022. Ini adalah hari itu, hari saya menulis reportase ini. Nah ini kan berarti kapan ya kan? Di mana itu kan ada di sini. Jadi kalau soft news itu 5W1H itu tersebar di semua paragraf. Tapi kalau hard news itu biasanya kapan ini ya, hari tanggal ini biasanya diletakkan di, kalau saya ya, itu selalu saya letakkan di paragraf pertama. Karena paragraf pertama itu orang harus, sekali duduk dia harus bisa dapat info inti dari berita ini apa dan kapan kegiatan ini berlangsung. Seperti itu. Nah, di sini ada nih. Ya, di mana? Nah, ini. Di sini ada. Untuk apa? Oh, ini tuh ternyata untuk dalam rangka ini. Pelatihan peningkatan kompetensi guru atau PPKG. Siapa penyelenggaranya? Oh, Ikatan Guru Indonesia IKI Wilayah Jawa Timur, kan gitu ya. Terus nah ini PT Kereta Api Indonesia, sebentar. Nah, siapa saja di sini ada kan tertulis di sini nama-namanya siapa saja pejuang tiket subuh itu di situ ada. Gitu Pak. Jadi tersebar di semua paragraf. Itu ya Pak ya. Oke, lanjut ke pertanyaannya. Bentar. Reportase kegiatan sekolah boleh, Bu Putri Mei boleh, Ibu silakan. Kemudian Pak Didin 10 November tentang Hari Pahlawan, hari Kamis besok ya. Boleh silakan, barangkali hari Kamis besok yang ada giat di sekolahnya ya memperingati Hari Pahlawan, silakan boleh ditulis ya. Terus maaf nanti dijelaskan lagi ya cara blokernya bagaimana menautkan dengan domain IG-nya. Oh, saya tidak tahu ya. Kalau saya
karena saya adminnya IG Gresik dan IG Jatim, jadi saya cuma tinggal ketik aja blogger, nanti akan masuk sendiri. Kalau nanti teman-teman sudah jadi admin, sudah diundang jadi admin, sudah tinggal ketik aja blogger.com, nanti sudah masuk sendiri ke tadi yang saya share screen-kan tadi ya. Sudah langsung bisa klik postingan baru seperti itu. Tapi kalau teman-teman belum jadi adminnya, belum dapat undangan, maka harus kirim file mentah ke admin dulu. Baru nanti adminnya yang unggah di situ. Apa penugasan ini langsung diupload di portal IG atau gimana Bu Tari? Ada tautan drive untuk unggah tugas Bu Farida. Nanti diunggah di situ dulu. Nanti setelah direview oleh narasumber ya, dinilai oleh narasumber, nanti akan diteruskan ke admin portal IG Jatim untuk diunggah di situ dan dirilis ya, untuk dirilis di situ. Seperti itu, karena kan para peserta di sini belum jadi adminnya IG Jatim semua ya, gitu. Tapi nanti Bapak Ibu akan jadi cikal bakal atau calon admin portal IG daerah kabupaten kota Bapak Ibu masing-masing. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau sudah kita bisa akhiri. Unggah tugasnya untuk foto. Bentar. Fotonya diunggah file foto tersendiri atau langsung di MS Word. Bapak Ibu unggah dulu di MS Word-nya. Sehingga nanti saya dan Pak Ikhwan tahu Bapak Ibu sudah bisa belum menuliskan reportase itu secara utuh ya. Itu. Nanti ketika kami mau unggah ke website, biasanya saya selalu menghubungi penulisnya. Saya minta secara via pesan pribadi. Kirimkan Bu fotonya ke saya lewat sini kayak gitu ya. Seperti itu. Bu Firly Ando. Bu Putri Mei berarti tugasnya 2 ya Bu. 1 aja Bu. 1 aja. Bu Putri Mei bisa memilih mau reportasenya hard news, soft news, boleh silakan ya. 1 aja, salah 1 aja. Penugasan dalam bentuk MS Word dulu, inggih. Dalam bentuk MS Word karena nanti memudahkan pengumpulannya di tautan drive unggah tugas yang sudah disiapkan oleh Pak Didin, kemudian memudahkan kami dari narasumber untuk menilai gitu ya, melakukan penilaian. Nanti untuk unggahnya bisa kami tinggal copy paste aja kok, sama nambahin foto. Jadi lebih mudah kalau di MS Word nggih. Sampun sudah siap ya untuk action ya. Oke, siap Pak Didin. Pak Junaidi, Bu Hima. Soft news-nya bawean Bu Hima bisa ditulis. Baik Bapak Ibu, nanti ketika ada yang Bapak Ibu di tengah-tengah nulis gitu ya, kemudian Bapak Ibu mau tanya, boleh via pesan pribadi atau juga boleh tanya di grup, silakan, nggih. Mohon bimbingannya Pak. Iya, nanti Bapak Ibu bisa tanya-tanya di grup WA, bisa. Kalau ada yang masih malu untuk di grup WA, bisa lewat pesan pribadi juga bisa, nggih. Terima kasih. Ingat Bapak Ibu, nanti kami mohon izin akan mengingatkan Bapak Ibu setiap hari ya, bukan bermaksud untuk menghantui, tidak, tetapi agar Bapak Ibu tidak tertinggal info due date ya. Kalau di LMS-nya grup penggerak itu due date-nya tanggal berapa gitu ya. Nah, nanti due date-nya tugas kita ini adalah Jumat, tanggal berapa itu, Jumat 11 ya. Pejuang centang ya, pejuang centang biru. Baik Bapak Ibu, kita akhiri in-2 kita ya pada malam hari ini. Pak Sukari, monggo. Pak Sukari. Terima kasih Ustazah Tari. Ini ada yang saya lihat di kolom chat itu ada yang tanya. Pak Nas ya ini yang bertanya ya Ustazah Tari.
Yang Oke. tautan domain ya, Pak. Oke, saya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz Tari yang telah berbagi ilmu jurnalistiknya, ilmu reportasenya gitu ya. Karena dengan berbagi ini harapan saya nanti konten-konten yang ada di IKIDA itu benar-benar bisa berjalan dengan baik, sudah tersedia, tinggal mengirim banyaknya teman-teman itu yang ahli menulis di daerah itu. Saya sebenarnya yakin bahwa konten-konten IGI di daerah itu cukup bisa memberikan wadah kepada teman-teman baik pengurus maupun anggota untuk mengekspresikan karya-karyanya untuk bisa ditampilkan di website IGI. Tinggal nanti dibuatkan SOP-nya gitu. Nah, saya menjawab pertanyaan dari Pak Nas. Mohon izin Pak Nas Banyuwangi. Siap. Oke. Jadi gini Pak, saya termasuk yang dapat ilmu banyak dari programnya kanal IG Pak, namanya Satu Guru Satu Blog yang dikawal oleh Mr. Mung itu. Ya, Satu blog. Jadi selama ini sejak tahun 2006 sukari.info itu domainnya dan hostingnya beli Pak. Ya. Alhamdulillah. Setelah ikut Sagu Sablog tingkat dasar dan kemudian tingkat lanjut, dapat ilmu bagaimana kita menggunakan hosting di Blogger, kemudian ditautkan ke domain kita, gitu ya. Baik itu domain yang milik pribadi atau milik organisasi, gitu. Nah, sementara untuk domain IGI daerah seluruhnya itu sudah menggunakan domain IGI, gitu. Nah, kalau Pak Nas kepingin memiliki blog pribadi atau blog sekolahan, mungkin Pak Nas saya sarankan mengikuti program atau kanal Satu Guru Satu Blog, Sagu Sablog yang melalui daring itu. Termasuk IGI Gresik dulu itu adalah tempat saya belajar bagaimana menautkan blogger ke domain gresik.ig.ur.id gitu. Karena di Gresik itu bisa, maka saya menyarankan kepada ketua wilayah Pak Marzuki untuk semua IGI daerah itu dibuatkan. Alhamdulillah kita menyelenggarakan acara seperti ini, namun dikemas dalam bentuk luring karena waktu itu belum pandemi. Nah, karena domain seluruh 38 kabupaten kota itu sudah ada dan tersedia, tinggal bagaimana kita optimal itu untuk kebutuhan informasi, reportase, kegiatan yang sudah diselenggarakan oleh IGI kabupaten kota. Seperti itu Pak Nas. Nah, berikutnya bagi daerah, misalnya seperti Banyuwangi, contoh misalnya. Pak, bagaimana cara mengelola akun banyuwangi.ig.ur.id? Ya silakan ketua IGI daerah pengelola domain IGI daerah. Nanti akan saya undang pengelola IGI daerah itu untuk saya jadikan admin. Cuman pesan saya, kalau sudah dijadikan admin, wilayahnya jangan dihapus atau ditendang Pak gitu. Beberapa pengalaman itu begitu kita beri kepercayaan mereka untuk jadi admin, ketua wilayahnya malah kemudian dihapus dari blog itu. Nah, itu kan khawatirnya nanti kalau ada perubahan kepengurusan atau ada ketua yang tidak tahu bagaimana menambahkan di kemudian hari nanti blognya menjadi tidak terawat lagi gitu. Jadi kami menambahkan itu dalam rangka yuk kita berkolaborasi dan kami di wilayah Jawa Timur tidak mengikut serta atau campur tangan terkait dengan tema, siapa admin, nambah admin, siapa penulisnya, itu sudah menjadi kewenangan dari daerah masing-masing. Kami hanya membantu bagaimana setiap IGI daerah itu memiliki domain masing-masing. Seperti itu Pak Anas yang bisa kami bantu. Ya, terima kasih Pak Kari. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan kepada Ustaz Tari atau
kepada IKI Jawa Timur. Masih ada waktu kan Pak Kadi? Masih. Enggak, Ya, silakan, yang silakan. saya tadi yang tanyakan maksudnya gini loh. Tadi kan di-share websitenya masing-masing kabupaten kan? Ya, betul, betul. Nah, yang mau saya tanyakan itu kita mau upload sesuatu kan reportase lah atau artikel dan sebagainya. Kalau bahasa WordPress-nya itu apa namanya itu postingan atau mungkin lamannya kita kan harus isi. Apa sudah ada izin untuk membuka itu melalui blogger? Jadi gini, semua blog itu ada di dalam 2 akun, Pak, adminnya. Akun yang pertama oleh gresik.ig@gmail.com, waktu saya jadi ketua IKI Gresik. Jadi ada beberapa daerah yang dalam pengelolaan IKI Gresik dibuat menggunakan emailnya IKI Jatim. Nah, pertanyaan Bapak itu sebenarnya seperti yang saya jawab tadi itu, bahwa setiap daerah nanti diwajibkan ada yang menjadi admin daerah, Pak. Contoh nih, misalnya Pak Nas bertanggung jawab terhadap domain Banyuwangi, IKI Banyuwangi. Maka ketua IKI daerah IKI Banyuwangi silakan menghubungi saya, emailnya apa yang akan dijadikan admin, siapa saja gitu ya. Boleh langsung 2 orang, 3 orang, monggo kita tambahkan. Nah, selebihnya nanti dikonfirmasi. Jadi Bapak nanti tak undang, setelah diundang, Bapak nanti akan terima undangan itu, dan kemudian dari autor atau penulis nanti saya jadikan menjadi admin web, Pak. Dari admin web inilah nanti Bapak Ibu bisa melakukan pengaturan tema, menambahkan para penulis IG yang ada di daerah, mengganti tata letak dan seterusnya dan seterusnya. Gitu Pak Nas. Ya, ya, lebih jelas lagi. Ya, makasih. Siap. Ada lagi Bapak Ibu yang saya hormati? Untuk menyemangati nih Pak Sukari, semangat ya untuk Bapak Ibu peserta di sini kan ini calon-calonnya kontributor IKI kabupaten kota masing-masing kan ya Pak Sukari ya. Nah, nanti semangat untuk mengumpulkan tugas reportase ini, karena dari situ nanti Bapak Ibu bisa belajar merasakan gitu ya bagaimana membuat sebuah tulisan reportase. Kemudian nanti Bapak Ibu akan action gitu ya ketika di kegiatan IKI di kabupaten kota selanjutnya, atau ketika Bapak Ibu mengikuti kegiatan IKI yang diadakan oleh Provinsi Jawa Timur, bisa action untuk menulis reportasenya. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa juga untuk mengunggah di website IKI kabupaten kota masing-masing sehingga mulai ada kontennya. Nah, untuk motivasinya sebagai bocoran nih Pak Sukari ya, kita kan mau ngadain lomba ya Pak Sukari ya, lomba website IKI kabupaten kota yang nanti kontennya paling aktif gitu ya, yang terbaik. Nah, seperti itu ya Pak ya. Pakai motivasi supaya nanti lebih baik lah nanti. Baik Bapak Ibu, kita cukupkan ya, kalau sudah tidak ada ya, sudah 9.17, nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan di grup WA atau melalui pesan pribadi. Langsung saya tutup, mohon izin Pak Sukari. Baik, mari kita akhiri bersama Bapak Ibu dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Selamat beristirahat. Kalau ada yang sebelum istirahat mau pengen menggali-gali ide dulu juga silakan. Jangan lupa tetap dijaga kesehatannya ya. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Idin.